Padahal hukumnya makruh. Kan gitu. Iya. Cari rokok aja di aplikator makanan minuman nggak bakal dapat tuh. Mihol yang jelas haram justru mudah. Mihol yang jelas haram itu begitu mudah gitu loh. Ini kalau nggak percaya nanti saya kasih contohnya itu. Kan? Iya. Nih caranya nih, tinggal ketik ini aja muncul sudah itu. Dan itu vulgar. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana komitmen pemerintah kota kita ini untuk memberantas peredaran mihol dari jalur platform digital, dari jalur online? Dulur, bersama saya Trisna Lulung kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Di segmen kali ini kita akan membahas soal mihol atau minuman beralkohol yang kini menjadi sorotan di Surabaya. Untuk itu bersama saya Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pak Yona Bagus Widiatmoko. Selamat siang, Bang Trisna, keren hari ini. Sehat selalu ya. Ya, sehat. Kita punya style rambut yang sama, ya kan? Sama-sama menghadap ke atas. Oke, artinya tegak lurus. Tegak lurus, gitu. Pakai pomade ya? Pakai jadi bener. Baik. Oke, Bang Trisna. Gimana, Bang Trisna? Inilah tipikalnya, kalau belum tahu, tipikalnya Pak Yona, Ketua Komisi A. Beliau juga seorang Partai Gerindra, kader Partai Gerindra Surabaya. Beliau memang sangat energik, juga cukup banyaklah guyon-guyonannya yang membuat kita lebih fresh. Ya. Pak Yona, seperti tadi saya sudah buka, di segmen kali ini kita akan membuka soal membicarakan mihol atau minuman beralkohol. Yang Pak Yona tentunya sebagai legislatif tahu apa beberapa hari ini, beberapa terakhir ini kejadian-kejadian yang mencelakakan atau merugikan masyarakat ternyata diakibatkan juga oleh mihol. Dari kacamata DPRD sebagai legislatif, bagaimana melihatnya ini? Perlukah tata aturan mihol yang di Surabaya ini yang agar tidak berdampak yang merugikan terhadap masyarakat di Surabaya? Baik, Mas Trisna, ya ini terima kasih waktunya untuk rekan-rekan media di Koja ya, Iya. Judes ya. Memang saat ini kita sedang menghadapi satu situasi yang sebenarnya bisa dikatakan ini sebenarnya tidak baik-baik saja. Ya, beberapa waktu terakhir ini kita dikejutkan oleh beberapa kejadian ya terkait dengan dampak daripada konsumsi mihol. Ya, beberapa waktu yang lalu ada kejadian laka yang juga menelan korban jiwa, baik yang di Gedung Doro maupun yang terbaru kemarin juga begitu ya, yang ada di Surabaya Timur gitu ya. Itu juga menelan korban jiwa yang juga diindikasikan di mana pengemudinya itu di bawah pengaruh alkohol. Ya, ini cukup memprihatinkan dan sekali lagi apalagi ini menjelang Ramadan itu ya. Namun demikian satu sisi ironis peredaran mihol itu seolah liar tak terkendali, kan gitu. Nah, kenapa kita bilang itu liar tak terkendali? Faktanya mihol itu bukan hanya bisa dikonsum atau dibeli di RHU. Tapi yang seringkali saya sorot adalah bagaimana mihol itu bisa didapat dengan mudah melalui platform digital. Jadi aplikator-aplikator makanan dan minuman ini begitu gampangnya mereka itu menerima distributor mihol yang mungkin kalau di aplikator makanan minuman itu disebut sebagai resto gitu ya. Ada resto itu yang memang menjual minuman beralkohol, dan yang lebih miris lagi, minuman yang dijual ini adalah minuman beralkohol golongan B dan C. Mungkin dulur-dulur kita ini kan ada yang belum paham. Minuman ini ada BC ini maksudnya apa? Ya, ini kan tipe B, tipe C gitu kan. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Di mana tipe A itu adalah minuman yang kadar alkoholnya di bawah 5%, gitu ya. Lalu kemudian minuman yang tipe B itu adalah kadar alkoholnya di atas 5%, di bawah 20%. Lalu minuman yang masuk di dalam kategori C itu adalah minuman yang kadar alkoholnya di atas 20%, di bawah 55%.
Itu ya. Nah, ini mayoritas rata-rata yang dijual melalui platform digital itu adalah rata-rata minuman beralkohol yang kategorinya B dan C. Kategori berat itu pada kategori berat yang ketika sekali tenggak, dua tenggak itu pasti penceng. Kan gitu. Pasti penceng itu. Pernah merasakan maksudnya gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Mudah-mudahan. Kita orang baik-baik ya. Nah, sebebas itukah penjualan mihol sehingga ada penjualan secara online? Lantas pengawasannya ini seperti apa? Nah, kan ini, gitu. Padahal kita kan punya pemerintah kota, punya DPD, kan gitu. Pengawasannya seperti apa? Mari kita track ke belakang ya, bahwa setiap kali kejadian laka, lalu kemudian narkoba dan lain-lain ya, kejadian kriminal-kriminal yang dipengaruhi oleh alkohol gitu ya, diawali dengan alkohol. Seringkali kita langsung menjudge bahwa ini akibat mereka ndugem. Boleh, bisa jadi gitu kan. Masuk ke RHU, masuk ke diskotik dan sebagainya. Sehingga asumsi kita ini pelaku-pelaku kriminal ini pasti mengkonsumsi alkoholnya dari RHU. Entah mereka pasca minum alkohol di diskotik ya atau dimanapun, lalu kemudian dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol tidak bisa mengendalikan kendaraan atau melakukan tindak kejahatan yang lain. Tetapi kita lupa, kita kadang-kadang itu tidak memperhatikan begitu masifnya ya, penjualan mihol melalui platform digital. Sementara kita sedang berbicara tentang, oh itu alkohol, RHU diperketat, gitu ya. Ini saya bicara begini karena saya nggak ada kepentingan ya dengan RHU. Saya nggak kenal mereka dan saya juga tidak berbisnis tentang alkohol, gitu ya. Tetapi mari kalau kita sama-sama punya komitmen untuk memberantas peredaran mihol, ya harus hulu ke hilir, harus tuntas, total, gitu ya. Kalau saya mengapresiasi pemerintah kota kita ini, pemerintah kota Surabaya saat ini gencar untuk melakukan razia mihol, melakukan razia di RHU. Tetapi pertanyaan menarik adalah bagaimana komitmen Pemkot kita ini, komitmen pemerintah kita ini untuk memberantas, mempersempit. Kalau misalkan memang mereka berizin, itu adalah bagaimana mengantisipasi mereka. Sekalipun mereka berizin SKPLBC-nya ada, tapi kan tidak pada tempatnya ketika kemudian mereka itu berjualan di aplikator makanan dan minuman. Bukan pada tempatnya mereka kemudian berjualan membuat lapak di platform digital. Kita yang perokok saja, kalau kita mau searching di platform digital, mencari rokok itu kan nggak ketemu. Karena memang nggak boleh. Gitu kan? Itu padahal makro lah. Padahal hukumnya makro. Kan gitu. Iya. Cari rokok aja di aplikator makanan minuman nggak bakal dapat tuh. Mihol yang jelas haram justru mudah. Mihol yang jelas haram itu begitu mudah gitu loh. Ini kalau nggak percaya nanti saya kasih contohnya itu. Kan? Iya. Nih caranya nih, tinggal ketik ini aja muncul sudah itu. Dan itu vulgar. Nah pertanyaan saya, sejauh mana komitmen pemerintah kota kita ini untuk memberantas peredaran mihol dari jalur platform digital, dari jalur online, kan gitu. Padahal mudah bisa di-searching kan? Harusnya siapa bisa. Platformnya siapa? Harusnya bisa. Sebenarnya kayak platform digital ini, misalkan ya, aplikator makanan dan minuman ini namanya X gitu ya. Ini izinnya di siapa? Kan gitu. Atau apakah pihak pemerintah kota ini pernah mengundang atau memanggil pihak dari aplikator makanan minuman ini untuk menjelaskan atau memberikan sebuah penjelasan terkait dengan kenapa pedagang mihol ini, resto ini muncul di situ. Dan yang menarik, Bang Trisna, kalau tadi saya sempat tunjukkan ini nih, ya dari aplikator Mamin ini, begitu kita ketik ini, itu kan muncul tuh vodka, gitu ya, dan gambarnya vulgar banget, gitu ya. Ilustrasinya sudah jelas. Ini nggak ada Pak syarat itu berlaku. Aturannya bahwa yang bisa mengkonsumsi mihol itu minimal adalah usia 21 tahun. Ada salah satu aplikator Mamin yang di situ menerapkan itu. Tetapi itu buat saya juga nggak guna. Karena orang itu bisa meminjam akun dewasa. Akun orang yang usianya umur 21 tahun. Maka hanya tinggal sekali klik saja berapa yang dibutuhkan, udah datang di depan rumah.
Lalu kemudian yang namanya, mohon maaf, rata-rata kejadian-kejadian laka yang di bawah pengaruh alkohol ini pelakunya rata-rata memang masih teenagers, anak-anak usia belasan, kan gitu, anak-anak yang masih usia labil gitu ya. Biasanya mereka kadang berkelompok. Cara mereka untuk bisa mendapatkan mihol itu daripada mereka datang ke RHU, kan gitu ya. Nanti ke diskoteknya nanti aja nih. Saya ada nih mihol, gampang banget, tinggal masuk ke aplikator Mamin itu, diklik foto apa aja, thread, kirim. Semudah itu ya. Semudah itu. Tapi jangan diklik di sini, Pak. Ya, kita lagi jangan. itu malah. Jangan diklik di sini. Nanti Bang Trisna mabuk. Nanti pakai karjoki. Ya, ini menarik kan? Menarik. Ketika kemarin kawan-kawan kita ini sedang membahas regulasi untuk RHU, di mana kita memberikan sebuah pembatasan dan memberikan sebuah ketentuan-ketentuan yang baru, di mana RHU ini harus menyiapkan karjoki, menyiapkan para medis, gitu ya. Lalu memfilter pengunjung bahwa kalau tidak usia 21 tahun dilarang masuk. Sedetil itu pun seandainya pelaku usaha atau yang punya RHU itu mengiyakan dan mereka komitmen menjalankan, ini apakah berhasil memberantas mihol, mengurangi peredaran mihol? Enggak juga, karena yang satu belum ditutup, belum diselesaikan. Apa itu? Ini yang masuk di platform digital. Kita sampai detik ini saya belum dengar Pemkot berhasil untuk menutup resto-resto yang masuk ke aplikator Mamin yang terkait dengan penjualan mihol. Atau karena bukan wewenangannya dari pemerintah kota lebih rendah gitu kan, sehingga mereka harus konsultasi ke pemerintah pusat atau bagaimana itu? Ya seharusnya itu dilakukan, apapun itu harus dilakukan untuk melindungi segenap warga kota Surabaya sebagai komitmen kita semuanya, baik pemerintah kota maupun kami. Maka seharusnya pihak eksekutif mencari link dan koordinasi dengan jajaran terkait. Kalau memang itu kemudian kaitannya dengan Komdiji, ya harusnya dengan Komdiji. Judul aja bisa diberantas. Masa soal mihol yang mihol nggak bisa diberantas, gitu kan? Kami semuanya menginginkan, apalagi menjelang event Ramadan ini, kalau bisa, sebisa mungkin, bukan kalau bisa ya, kalau wajib bisa, mihol yang ada di platform digital itu tidak ada lagi. Segera, kalau bisa sebelum Ramadan juga memang sudah. Nah, ini bagaimana upaya Pemkot mengantisipasi ini. Jadi saran kami, harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, kalau bisa segeralah kita jalin koordinasi bagaimana penjual mihol yang ada di platform digital maupun yang ada di aplikator makanan minuman ini bisa ditindaklanjuti, diberesin, kalau bisa jangan ada lagi penjualan mihol melalui platform digital. Sudah, platform digital penjualan secara online. Berarti di Surabaya offline pun lagi marak, online juga lagi marak juga. Nah, ini sepertinya kita dikepung soal mihol ini. Iya, ya, dan ini darurat mihol. Bisa masuk ke darurat mihol ini, karena kalau ini nggak disikapi serius, saya rasa nanti sebentar lagi bulan Ramadan ini juga luar biasa dampaknya. Ini akan mengurangi suasana kekusyukan ya umat Muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan. Kenapa saya bilang demikian? Karena mihol ini menyasak bukan ke golongan Gen X. Yang lebih miris lagi, mihol ini nyasaknya sudah ke Gen Z. Jadi sudah masuknya ke Gen Z. Kemarin di wilayah Surabaya Barat, di wilayah saya sendiri, itu ada toko atau distributor mihol yang kemarin juga sudah sempat saya sampaikan videonya secara vulgar. Ya, secara vulgar dia jualan itu melalui medsos, ya, paket-paketan gitu ya. Dan memang harganya relatif murah dan itu sangat bisa dijangkau untuk kalangan pelajar. Itu mudah dijangkau oleh pelajar, dan pelajar itu kalau beli itu, saya tidak cukup yakin bahwa pihak distributor ini memberlakukan secara ketat bahwa you belum cukup usia, you nggak boleh beli, karena ini bisnis. Bisnis kan bicara soal uang, bicara tentang duit, bicara tentang profit. Yang saya khawatirkan
kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Kasatpol PP ya, video tersebut agar segera ditindaklanjuti. Karena itu bukan hanya satu videonya, termasuk ada lagi video-video yang lain dan ternyata mereka ada di beberapa titik di Surabaya. Kalau kemudian Surabaya ini setiap titik sudah dikepung dengan peredaran mihol dan kita diam-diam saja, ini patut saya pertanyakan. Percuma kita ini kemudian berbicara lantang ya untuk menghentikan atau memperkecil peredaran mihol di Surabaya kalau kita tidak punya itikat yang serius untuk memberantas mihol. Anda melihatnya pemerintah kota Surabaya ini ada political will nggak untuk bertindak seperti itu? Sementara platform digital sudah dikenal di mana-mana. Secara offline, orang sudah tahu gitu penjualannya. Ya, gitu. Ya, kalau untuk peredaran mihol secara offline, saya mengapresiasi itikat dari pemerintah kota. Tapi dengan rutin melakukan razia, ya. Di RHU maupun di distributor-distributor. Saya sudah mendapatkan keterangan ini dari Pak Kasatpol PP selaku pihak yang bertanggung jawab terkait dengan penegakan perda. Tinggal ya. Pertanyaan saya adalah tinggal yang satu ini. Seberapa serius pemerintah kota ini memberangus peredaran mihol dari platform digital? Nah, itu pertanyaan ini. Karena justru yang tidak bisa dikendalikan itu adalah yang melalui platform digital, yang melalui media online. Kalau yang offline, itu sangat-sangat possible untuk bisa dikendalikan. Tapi yang online, ini yang susah dikendalikan. Satu sisi, saya belum tahu seberapa yang penjualan online ini memberikan PAD, kontribusi PAD, kita bicara PAD. Kontribusi PAD-nya kepada pemerintah kota. Kalau yang RHU, yang offline, itu udah jelas dia ada tax service dan itu ada karyawan, dia punya pegawai, ya menyerap tenaga kerja, itu kan. Sementara cost-nya lebih tinggi tuh, harganya lebih tinggi. Kalau RHU kan pasti harganya lebih tinggi. Tapi kalau online kan harganya jauh lebih murah. Beda kelas lah. Kalau beda kelas lah, kan gitu. Tapi kalau kita ngomong, loh kan itu PAD sebenarnya kan. Betul. Ya gitu, kita ngomong bisnisnya ya. Tetapi kalau kita ngomong mudaratnya, semuanya mudaratnya besar. Harapan kami yang ada di legislatif ini mendukung sepenuhnya itikat baik dari pemerintah kota untuk memberantas mihol. Bukan hanya sebatas penjualan offline, tetapi justru yang paling berbahaya penjualan online-nya. Iya, apa kan perlu gitu dimasukkan dalam perda perlu pembasmian penjualan mihol di platform digital? Ya, karena selama ini Mas Trisna penjualan mihol itu kan diatur dalam Perwali ya 116 tahun 2023 dan itu menjadi satu kesatuan dengan objek-objek yang lain gitu ya. Maksud kami adalah kalau memang itu perlu diperdakan aja khusus mihol kan gitu. Termasuk mengacu tentang aturan distributor penjualan, lalu kemudian konsumennya dan juga pelanggaran-pelanggarannya. Itu aja. Kalau lihat dari SDM dari Kominfo, Pemkot Surabaya, saya pikir dia sangguplah untuk membasmi karena mungkin ada divisi digital. Nah, Pak Yona melihatnya kenapa Pemkot sendiri belum bertindak cepat ya terhadap peredaran mihol, penjualan mihol di online dan di platform digital ini? Ya sebenarnya kan begini, kebetulan ini kan PLT ya, Kominfo-nya juga Kasatpol PP. PLT gitu kan? Jangan jadi alasan loh. Ya sebentar, itu kan PLT yang sekaligus juga Kasatpol PP gitu kan, yang artinya kalau disampaikan Bang Trisno tadi itu adalah SDM-nya cukup mumpuni sih Pak. Ya saya anggap Pemkot ini mumpuni, sangat mumpuni. Masalahnya berani enggak? Itu. Kalau menurut saya, kalau memang niat kita mau memberantas ya jangan setengah-setengah gitu loh Pak. Ini kan seperti fenomena bisul, dipencet di sana meletup cetor, dianggap itu selesai, ternyata muncul akarnya yang lebih berbahaya di titik yang lain. Saya melihat peredaran mihol ini, kita hanya berputar-putar bahwa pihak yang paling bisa disalahkan terkait dengan peredaran mihol ini salah satunya adalah RHU. Kan gitu. Yang kedua, distributor yang jual offline. Oke, itu memang salah satu pihak yang mungkin ketika terjadi maraknya peredaran mihol, kemudian membawa dampak terjadinya laka, kriminal dan sebagainya,
Bisa, tetapi saya minta pemerintah kota juga harus objektif menyikapi bahwa yang lebih jauh berbahaya adalah yang online. Mereka berbahaya. Mereka harus disikapi. Yang offline harus disikapi serius. Ya. Saya setuju. Dan saat ini rekan-rekan kami yang di Satpol PP rutin melakukan razia. Fine, itu luar biasa, kami apresiasi 2 jempol, bahkan 4 jempol. Kalau saya punya 5 jempol. Artinya sudah action lah ya? Iya, offline. Iya. Kan gitu. Tapi satu nih, sampai detik ini, saya nggak tahu, mungkin Bang Trisna apa sudah dengar apa tidak, Pemkot sudah punya itikat untuk memberantas peredaran mihol dari platform digital. Karena sampai detik ini, kita bertatap muka, sepertinya belum ada. Betul. Kan gitu, sebenarnya belum ada. Dan ini adalah masalah yang sangat serius. Betul. Kenapa sangat serius? Karena mihol ini sasarannya bukan hanya sekedar orang dewasa, usia yang masuk ke Gen X, tidak. Tetapi saat ini masuknya sudah ke sasaran Gen Z. Karena kita tahu remaja sekarang juga selalu megang gadget. Iya, ini bukan hanya Gen Z, Pak, ini sudah masuk Gen Alpha ini. Kan gitu. Anak SMP ini, mohon maaf ya, anak SMP ini kalau dia uang sakunya banyak-banyak, kemudian lingkungannya dia salah pergaulan, berkumpul, dilihat di situ dia bawa gadget, di gadgetnya dia ada aplikator Mamin, ya, lalu kemudian dia tipenya coba-coba, dia ambil, dia minum. Ya, maka pertanyaannya apakah Surabaya itu masih cukup layak menjadi kota yang layak anak? Itu menjadi pertanyaan. Larinya kemana-mana, efeknya domino ini. Betul. Kan gitu. Efeknya domino gitu. Multi efek. Karena itu sekali lagi saya anggap kalau tadi Bang Tris bilang, Pak, ini apakah bisa dikatakan Surabaya kota darurat mihol? Saya bilang darurat mihol nih. Selama penjualan mihol melalui aplikasi online ini tidak bisa dihentikan, maka Surabaya tidak baik-baik saja terhadap mihol. Kalau darurat, artinya harus ditindak tegas. Ditindak tegas. Bukan berarti harus dari pemerintah kota sendiri dong yang bergerak. Kalau bisa harusnya, kalau kita menyikapi ini dan menindak ini, kalau bisa harus pakai target waktu yang jelas. Harapan kami akhir Februari itu awal puasa. Iya. Artinya bisa kerjasama dengan pihak keamanan, pihak kepolisian. Kita tahu pihak kepolisian juga ada kayak semacam cybercrime. Dampak lanjutan dari mihol itu kemana-mana, Bang. Betul. Kan gitu. Dampaknya bisa biasanya kalau anak-anak ini yang usia labil ketika dia sudah konsumsi mihol secara berkelompok, ya, itu mudah sekali tersulut. Ibarat kata ini rata-rata kalau udah kena mihol itu sumbu pendek semua tuh. Betul. Kan gitu. Apalagi di usia Gen Z. Itu kan anak-anak yang teenagers ini kalau udah pada ngumpul lalu kemudian datang di depan pintu ting tong gitu kan. Wah, ini minumannya ini vitaminnya udah datang gitu kan. Lalu nenggak beramai-ramai, satu orang ini kemudian berbicara tentang masalah pribadinya terkait dengan masalah yang lain, tersulut sudah. Rasa solidaritas anak ini yang namanya teenagers ini begitu jauh lebih kuat. Beda loh solidaritas kita ini yang usia sudah hampir lansia kita ini ya. Ini beda. Kalau kita kadang-kadang masih lulu gua-gua, kan gitu. Nenggak, mendem, bleng, aku mendem, gak usah ngomong ngono, turu ae. Tapi kalau anak teenagers, Bang, disulut, tadi cewekku, tadi cewekku diambil sama ini, digoda ini, nyulut dia sudah. Berarti efek efek lanjutannya apa? Ini muncul perkelahian, muncullah tawuran. Itu baru sebatas itu. Yang kedua ada lagi ketika dia berkelompok sudah nenggak mihol, ujung-ujungnya lanjut lagi dia. Apa lanjutnya? Naik eskalasinya ke konsumsi narkoba. Jadi benar. 2, seks party. Kan gitu. 3, lanjut ke RHU. Lanjut ke diskotik. Kan gitu, setengah penceng dia di sini, keluar, yuk kita ke diskotik. Dilanjut mereka ke diskotik, bawa mobil, muncullah kejadian seperti yang kemarin-kemarin. Sebenarnya separuh dari nyawanya sudah kena alkohol, diteruskan di diskotik, tumpes dia. Sudah diskotiknya nggak punya karjoki, kan gitu. Masuk mobil, kamu nggak apa-apa, friend. Kamu oke-oke aja. Oke, tes.
Di lambung dia sama orang lain panas, akhirnya dia nabrak. Betul. Ya inilah, tolonglah hal-hal semacam ini kita sikapi serius. Kami berharap kawan-kawan kami, mitra kerja kami maupun khususnya Mas Wali, Mas Wawali, Wali Kota Surabaya. Iya, kita lindungi anak-anak kita. Saya tahu persis, kami tahu persis bagaimana effortnya Pak Wali kita dan Pak Wawali kita ini luar biasa. Ya, kepedulian beliau terhadap anak ini luar biasa. Tetapi sekali lagi kita juga harus jauh lebih ekstra hati-hati, ekstra waspada bahwa ternyata saat hati-hati EDW ono celah-celai yang ini harus segera kita tutup. Termasuk penjualan mihol ini. Digital itu. Karena semua segmen usia itu kan bisa akses. Iya, kita. Betul. Semua usia bisa akses dan semua anak sekarang itu, teenagers itu, gadget rata-rata malah bukan punya satu, punya dua. Nah, kan gitu. Iya. Orang tua aja kadang-kadang dikibulin. Ya? Betul. Apa susahnya mereka masuk, bleng, tek, muncul. Orang tuanya lagi pergi, lagi kerja, udah kumpul friend, tek, muncul mihol. Ngapain mereka harus capek-capek datang ke tokonya? Kalau buy online aja bisa. Kan gitu. Kalau tadi saya kasih lihat sampean di aplikator Mamin itu, kurang dari 100.000 aja mereka udah bisa dapat mihol kategori B. Kategori B padahal. Iya. Kalau di offline belum tentu dapat. Belum dapat. Bukan saya pernah beli. Oh iya. Tapi kok apal? Pernah jualan ya? Jangan dibuka di sini. Saya apal banget. Ini kan mungkin sering lihat ini paketan-paketan gitu kan. Sering searching. Jadi itulah Bang. Jadi ini miris sekali. Kami sekali lagi mendukung upaya Pemkot. Ya, kalau memang kami perlu dilibatkan, libatlah kami. Jadi libatkan kami dengan senang hati. Kayak kemarin ada video terkait dengan distributor penjualan mihol itu, saya langsung lanjutkan kepada Pak Kasat Pol PP dan beliau menyanggupi untuk menindaklanjuti, gitu kan, termasuk juga ke Pak Kapolseknya, gitu kan, karena sebenarnya tokoh itu berhadap-hadapan, berseberangan nih dengan Mapolsek. Ini berseberangan, berhadapan pada dengan penegak hukum. Iya, berseberangan dengan Mapolsek, ya, berhadapan berseberangan. Maka kemarin langsung saya kontak gitu Kapolseknya sama Pak Kanit Reskrimnya. Ya. Kita nggak perlu kasih tahu Kapolseknya. Iya, nggak perlu gitu kan. Ini telepon langsung, Pak Yona. Saya telepon langsung. Pak Kanit malah saya langsung ketemu 4 mata. Saya sampaikan, ini kok bisa kayak gini? Saya kasih lihat videonya. Tolong ini disikapi. Tolong dipastikan bahwa toko ini punya SKPLBC, surat keterangan penjualan langsung. Ya, minuman kategori B dan minuman kategori C. Kalau memang mereka tidak bisa menunjukkan SKPLBC, nggak usah basa-basi. Langsung tutup. Sikat tutup. Ya kalau memang perlu ya polis land. Kalau polsek loh ya. Nggak bisa nunjukkan ini, tutup. Thread. Sudah selesai. Laporan. Jangan kemudian itu dibiarin. Nanti ujung-ujungnya kalau terjadi kejadian menonjol, ada kejadian kriminal di wilayahnya beliau, di smell, ini bau alkohol, alkoholnya kamu beli di mana? Di depan polsek sampean, Pak. Kan konyol. Kan gitu. Bagaimana yang penjualnya di luar jauh dari... Nah, itu. Tadi kan saya kasih lihat videonya kan. Itu ada di dekat situ. Itu kan. Berhadapan-hadapan. Tapi itu juga Pemkot Surabaya juga harusnya bertindak tegas, toh. Yang jelas kami sudah saya sampaikan kemarin ke Pak Kasat Pol PP. Itu mudah-mudahan Pak Kasat Pol PP bersama dengan jajaran saat itu juga sudah menindaklanjuti. Gitu ya. Tidak ada masalah, Pak. Sekali lagi ya, Bang Trisna, tidak ada masalah kalau memang itu masuk di dalam sebuah koridor, dalam aturannya itu memang diperkenankan dan memang toko itu memang memiliki SKPLBC, gitu kan ya. Itu tidak ada masalah kita. Lalu terlebih lagi, jauh lebih bagus lagi kalau kemudian memang pihak toko itu ketat memberlakukan aturan. Dalam hal ini apa? Konsumen yang datang gitu ya, itu memang harus minimal usia 21 tahun dan menunjukkan KTP. Ini jangan hanya berpikir tentang profit, bukan profit oriented. Kan gitu. Mereka yang datang beli paket I gitu kan. Oke, sekian. Tolong Mas, sebelum diproses transaksinya,
cek dulu dong KTP-nya. 2 orang yang datang, dua-duanya dong dicek. Bukan hanya karena mereka yang bayar yang dicek. Berapa orang yang datang? 2 orang cek. Bilang, sorry mas, Anda belum umur 21 tahun, mohon maaf pembeliannya batal. Berani nggak kayak gitu tokonya? Kira-kira menurut Bang Trisna berani nggak itu tokonya kayak gitu? Nggak mungkin, mereka ya karena mengejar profit ya serah saja. Masalahnya di umur kan situ. bisa aja yang beli kan, mungkin yang umurnya Kan menjadi menarik. kan bisa aja, tapi kan yang konsumsi tetap di Kayaknya ini satu usulan lagi yang menarik. Gimana kalau kemudian toko-toko yang menjual mihol ini juga dipasang CCTV? Oke. Pemkot tapi. Iya, tapi Kan gitu ya. CCTV Pemkot tuh. Masuk juga itu. Masuk ke monitoring comment center tuh. menarik Pak Yona. Hah? Kita lanjut nanti karena ini terbatas dengan waktu. Ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Yona. Ya, harapan kami untuk pemerintah kota, kita pahami, kita harus sadari bahwa saat ini peredaran mihol bukan hanya datang dari rumah hiburan umum, bukan hanya datang dari distributor yang melakukan penjualan secara offline, dengan mereka memiliki toko dan membuka toko untuk perdagangan mihol. Tidak hanya sebatas itu. Yang lebih parah dan lebih memprihatinkan saat ini adalah begitu marak peredaran mihol itu melalui jalur platform digital, baik melalui aplikator Mamin maupun media sosial. Kami berharap pemerintah kota bisa dengan tegas untuk mengambil satu langkah antisipasi, tindakan yang konkret untuk menghentikan penjualan minuman beralkohol ini melalui platform digital. Karena kalau kita tidak sikapi, maka kita sama seperti mempertaruhkan generasi kita. Betul. Udah, itu aja Bang Tris. Demikian perbincangan kita dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pak Yona Bagus Widiatmoko. Tetap jangan lupa like, subscribe podcast Judas. Demikian, wassalam.